Oke, kita di sini ada Bu Meta. Kita mengundang Bu Meta. Bu Meta keren deh. Maksudnya udah apa? Udah berapa puluh tahun usia pernikahan Bu Meta dan masih romantis, masih manja. Kita mau belajar dari Eh. Bu Meta. Halo, ihi, Selamat keren pagi, keren. Kopi. Selamat pagi. Ya silakan Bu Meta. Belum pernah ya Bu Meta ya ternyata yang ngomong di Gratitude ini ya. Belum pernah, Kopi. Ini suara saya gimana, Kopi? Sebelumnya. Jelas kok, keras. Jelas ya? Oke. Jelas. Ya. Supaya message-nya juga tersampaikan. Ya. Loving imperfectly apa? Loving apa? Person imperfectly perfectly. Loving imperfect person perfectly. Iya. Mencintai yang tidak sempurna secara sempurna. Iya. Usia pernikahan berapa tahun, Bu Meta? 30 tahun, Kopi. Oh, 30 tahun. Oke. 30 Enggak, tahun. bayangan aku udah pernikahan emas gitu. 50 tahun. Enggak. Jangan Aduh. Bu. Masih muda, Bu Iya. Meta. Oh, kalau pernikahan emas Bu Gimana Betty ini ya? kok Abi ini? Oke. Oke, silakan Bu Betty. Aku Udah. langsung share PPT-nya atau gimana? Tuh kan, Bu Betty kan, salah kan? Oh, sorry, Bu Meta. Aku langsung share PPT-nya. Iya, iya. Wih, saya Oke. terlambat masuk. Iya. Ya. Bisa tolong di-share ya, Kak Abi. Iya. Video nanti ya. Nanti kalau pas itu aja. Udah ke-share belum? Udah ya? Udah ke-share. Ya. Selamat pagi, Kopi dan teman-teman semua. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman saya yang sebetulnya masih jauh dari pengalaman Bu Betty, pengalaman mungkin teman-teman yang lain juga. Nah, ini foto keluarga saya yang pada bulan Mei lalu saya merayakan 30 tahun pernikahan. Itu semua di-arrange oleh anak-anak. Ya. Slide selanjutnya, Kopi. Nah, ini sama ininya, Kopi. Videonya. Inilah keluarga saya. Kebetulan ada yang membuatkan videonya ya. Teman anak saya yang membuatkan video. Kami menikah 5 Mei 1991. Suami saya Trisadi Septoro. Kemudian kami memiliki 4 anak. Aninditya Pratama, Scholastica Metrisia Afrodit, ini sudah menikah. Suaminya Liberatus. Ada suaranya ya, Kapi? Liberatus Surya Rosario. Kemudian yang ketiga Kiai Matrista Daksa Sintia Sakti, dan yang terakhir Senapio Medi Advento. Kok nggak kedengaran suaranya, videonya? Videonya nggak terdengar suaranya, Bu Meta. Ya, videonya nggak ada suaranya, Bu. Oke. Sekarang kedengeran? Tapi nggak ada suara juga malah nggak apa-apa sih, Bu. Oke. Iya, soalnya jadi bias suara Bu Meta. Oke, nggak apa-apa. Baik, ini anak saya nomor 3. Ya. Nggak tahu dulu kan, ntar nggak sayang. Biar semakin sayang, siapa tahu nanti ketemu di jalan. Ini anak nomor 1, 2, dan 3 sudah bekerja. Dan anak yang keempat ini masuk di perguruan tinggi. Kemudian sebelum melanjutkan ini sharing saya
Ada disclaimer dulu nih. Tips dalam sharing ini berdasarkan pengalaman hidup perkawinan saya. Mohon teman-teman mengambil yang cocok saja dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf jika ada diksi yang kurang tepat atau tidak berkenan ya. Nah, kemudian saya akan bercerita dulu bagaimana perjalanan cinta kami ya. Karena di situ saya itu adalah orang yang keras kepala, kemudian saya itu orangnya yang semaunya sendiri, egois. Bahkan dulu saya itu mempunyai stigma pada diri saya karena saya dipanggil Mei. Terus saya membuat tulisan ME itu singkatan dari manusia egois. Sedemikian saya menstigma diri saya bahwa saya orang yang semaunya sendiri, egois. Sedangkan suami saya adalah orang yang loving man, family man ya. Nah, ketika kami berpacaran kurang lebih 5 tahun dan bukan suatu perjalanan cinta yang mulus karena ada penolakan baik dari keluarga saya karena kesenjangan pendidikan. Saat itu saya sedang kuliah, sedang suami saya sebetulnya ya waktu itu kuliah, tetapi dia berhenti karena suami saya ini tipe orang yang sangat mencintai keluarga, melihat ekonomi keluarganya yang kurang baik, dia ingin membantu orang tuanya sehingga dia berhenti kuliah untuk menyekolahkan adik-adiknya. Dia itu 7 bersaudara, sedangkan saya 5 bersaudara. Dan saat itu setelah kuliah rencananya memang saya akan disekolahkan orang tua saya di Australia, tetapi saya tidak mau karena saya juga saat itu tidak mau gap kami terlalu besar. Saya memilih cukup pendidikan S1 saja. Kemudian penolakan yang dari suami saya adalah karena saya ini orang yang tadi yang saya ceritakan bahwa saya itu orang yang keras kepala, dengan orang tua itu saya berani. Kemudian karena kami sebetulnya tinggal di satu lingkungan. Satu lingkungan itu maksudnya begini, mana ya satu lingkungan? Satu lingkungan itu dalam gereja itu ada sistem administrasi yang paling kecil yaitu namanya lingkungan, gereja kecil ya. Jadi kami satu umat Katolik di satu lingkungan itu. Jadi waktu kecil saya berbeda 10 tahun dengan suami saya. Saya itu waktu itu sekolah minggu, dia pengajar sekolah minggu. Lalu akhirnya waktu saya SMA, kemudian dia mulai lirik-lirik. Kemudian dalam perjalanannya, karena suami saya sudah diperingatkan oleh ibunya supaya meninggalkan saya karena suami saya adalah anak kinasih, anak kesayangan dari keluarga. Dia keluarganya tidak mau nanti disia-siakan ya anaknya ini atau kakaknya ini, sehingga untuk memisahkan kami, beliau meminta suami saya meninggalkan rumah. Bahkan saya sendiri pun ketika waktu itu dia sakit, saya sempat berkunjung ke rumahnya dan saya juga dipersilahkan untuk meninggalkan rumah. Begitu tidak sukanya mereka terhadap saya. Dan akhirnya kami menikah karena akhirnya suami saya tetap bertahan dan bapak ibunya melihat bahwa suami saya bersungguh-sungguh dan berjanji akan menunjukkan bahwa saya adalah pilihannya yang terbaik. Di tanggal 5 Mei 1991 kami menikah. Mohon diklik ya. Ini pernikahan saya. Itu.
Wih, cantik banget. Hihi. Oke. Nah, buat saya perkawinan itu adalah keputusan untuk mencintai. Itu next slide ya, Oke. Perkawinan itu adalah keputusan mencintai. Karena nantinya ada hubungannya dengan pendapat saya ini, kenapa perkawinan itu adalah keputusan mencintai. Ini dua pribadi yang dipersatukan Allah. Ya, tadi saya sudah cerita bagaimana saya sifatnya dan bagaimana suami saya itu family man, loving man, sabar dan sangat peduli. Dia orangnya sangat sangat peka terhadap sesuatu yang tidak beres, itu dia rela berkorban kalau suami saya itu. Iya. Kemudian saya membagikan tips ini sedikit ya untuk mereka yang memilih untuk menikah, itu yakin bahwa dia adalah orang yang terbaik. Kemudian sebelum menikah yakin bahwa ekonomi akan stabil. Mungkin kalau suami dan cowok sudah bekerja dengan baik, kalau belum yang perempuan juga ikut bekerja. Kami melakukan itu ya, saya bekerja dan suami saya bekerja. Yang kemudian adalah saling percaya dan bersyukur. Selanjutnya, Oke. Nah, dalam pernikahan saya juga menyadari bahwa umur rawan di dalam pernikahan itu ada beberapa yang ingin saya bagikan juga, yaitu tergantung pada selisih umur. Kenapa kok selisih umur itu berpengaruh? Karena kepribadian seseorang itu di umur-umur tertentu akan mengalami siklus yang tadinya bayi jadi dewasa, yang setelah dewasa kita akan juga kembali menjadi pribadi yang seperti bayi. Bu Meta, Kemudian, selisih umur berapa, Bu Meta? Sama saya suami? 10 tahun, Ko Abe. Oh 10 ya? tahun. Oke. Saya 10 tahun. Kemudian menikah di umur berapa juga akan menjadi pertimbangan, karena ketika kita menikah di umur yang sudah cukup matang, nanti memiliki anak bagi perempuan memiliki anak di umur yang matang juga akan berpengaruh nantinya ya. Kemudian mempunyai anak di umur berapa itu juga akan berpengaruh. Dan kemudian yang terakhir dari pengalaman saya adalah kemapanan finansial dan status itu nantinya juga akan berpengaruh di dalam perkawinan tersebut. Kemudian yang saya pelajari usia rawan dalam perkawinan itu 1-7 tahun, itu ada masa transisi, adaptasi, karena di situ ada kerepotan memiliki bayi, mulai mengenal yang tadinya nggak pernah bersama-sama, tidurnya ngorok, atau yang satunya disiplin, yang satunya seenaknya sendiri, dan seterusnya. Kemudian di usia perkawinan 10-20 tahun itu kemapanan yang memabukkan dan munculnya sifat superior. Dan di perkawinan 20-30 tahun mulai muncul masalah ekonomi, kemudian komunikasi dalam kebutuhan seksual jika ada kesenjangan usia dan kesenjangan kesehatan. Kemudian di umur 30 tahun ke atas, ya tadi lanjutan dari masalah kesehatan dan finansial. Nah, bagi saya, pengalaman saya sendiri, saya itu mengalami masalah perkawinan di usia yang perkawinan yang ke-20. Di saat itu usaha suami saya, dia waktu itu mempunyai usaha kontraktor ya, dia mengalami kerugian yang cukup lumayan dan relasi bisnisnya yang kurang baik. Dan itu mengakibatkan kepercayaan dan harga dirinya bergejolak. Ya. Sementara saya sendiri pada saat itu ada di puncak karir dan saya mempunyai banyak teman yang sangat baik, sehingga suami saya ketika dia jatuh, dia merasa sangat rendah diri.
Nah, ini menjadi Kalau dulu, perubahan iya, karakter Bu sementara. Meta karirnya di bidang apa, Bu? Bu Saya Meta. itu banyak, Bu Abe. Jadi saya memulai sebagai sekretaris, saya banyak bekerja dengan orang asing ya. Yang Oke. dengan India, Jepang, kemudian Italia, dan yang terakhir Australia, orang Australia. Jadi saya pernah sekretaris direktur, sekretaris finansial, kemudian saya pernah keluar lagi jadi guru, kemudian jadi sekretaris lagi, dan yang terakhir itu asisten manajer untuk PPIC manager, dan yang terakhir lagi menjadi customer relationship customer care customer relation untuk perusahaan kapal di Australia. Oke. Itu berarti Bu Meta kerja sampai usia anak keberapa, Bu? Maksudnya pas punya anak keberapa berhenti atau jadi dua-duanya sama-sama kerja ya? Suami bisnis, Bu Meta kerja ya? Ya, saya baru tidak bekerja itu sekitar 3 tahun yang lalu, Pak Abi. Oh, 3 gitu, tahun yang oke. lalu. Ya. Saya juga pernah jadi guru bahasa Inggris untuk anak SD, SMP, SMA. Waktu itu saya mengajar dari TK sampai kelas 6, 3 paralel. Lumayan. Oh ya. Selanjutnya, Pak Abi. Siap. Nah, cinta itu rapuh. Ya, di sini saya mengambil dari catatan saya. Saya membuat suatu buku untuk hadiah ulang tahun pernikahan saya yang ke-25 yang saya bagikan untuk anak-anak saya sebagai kenang-kenangan perjalanan hidup kami. Nah, di usia pernikahan yang ke-20 itu, karena tadi saya sudah ceritakan perubahan sikap suami yang menimbulkan kemarahan bagi saya ya, karena saya mencintai dia itu karena dia orang yang sabar, dia orang yang pengertian, dia orang yang melindungi. Nah, tetapi ketika permasalahan datang, kesabarannya hilang, terus orang yang ngayomi saya juga hilang. Setiap hari itu marah-marah kalau sama saya. Jadi saya tuh apa sih yang kurang dari saya? Jadi saya tuh Karena dia merasa lagi posisi bangkrut ya, Bu ya, waktu itu. Karena itu. iya, betul. Oh, Karena oke. dia dalam posisi bangkrut sehingga harga dirinya sebagai laki-laki juga jatuh ya. Jadi kepercayaan diri dia juga berkurang sehingga dia mengalami perubahan karakter itu. Nah, sementara saya ketika jengkel ya dengan sikapnya dia itu, saya mencari sesuatu yang hilang dari orang lain. Dan saya menemukan seorang sahabat yang bisa mengisi kekosongan atau bagian yang hilang itu. Sahabat ini adalah sahabat Maya, kami belum pernah bertemu ya, tapi saya bertemu di dalam satu blog penulis. Saya melihat dia mengisi kekosongan sifat suami yang sabar itu, yang pengertian. Ya, jadi teman-teman berhati-hati ya. Kalau ada space yang kosong, biasanya kita akan mencari. Dan itu diperlukan kebijaksanaan dari kita untuk menyadari kekurangan kita. Nah, kemudian pertengkaran itu makin berlanjut dan suatu malam suami saya menemukan chat yang dia tidak sukai. Dan dari peristiwa itu ada hal-hal yang cukup aneh. Ketika kami bertengkar malam-malam itu ada ular kecil yang melintas di ruang tamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika saya ke kamar mandi, itu juga ada ular. Tapi hilang cepat sekali, ularnya hitam. Dan sampai pada puncaknya karena kemarahan dia menelpon sahabat saya itu dan menanyakan
apakah apakah saya apakah dia mencintai saya gitu. Wah, pokoknya istilahnya melabrak ya. Istilahnya melabrak. Tapi dia tidak menemukan jawabnya karena dia penasaran, dia marah sekali. Malam-malam dia membangunkan anak-anak. Dia membangunkan anak-anak saya, lalu dia mengatakan kepada anak-anak bahwa dia sudah tidak bisa bersama sama saya lagi. Nah, ya, di situ karena keparahan yang hanya muncul malam itu, saya diamkan saja, saya tidak bereaksi apapun karena saya tahu dia sedang emosi ya. Kemudian di pagi harinya sepertinya dia sudah sampai di puncak kemarahannya dan kemarahannya mulai turun ya. Disitulah mungkin dia menyadari apa yang menyebabkan dia marah begitu saja, karena ternyata dia mempunyai trauma terhadap pacarnya yang pertama karena dia dikhianati. Dia sangat takut dikhianati, dia sangat takut kehilangan, kemudian dia melakukan itu. Itu Pak B. Lanjut Pak B. Nah, di saat itu kami menghadiri suatu pernikahan seorang sahabat ya. Saya cerita sedikit, di pernikahan anak seorang sahabat itu ada homili dari seorang pastor. Di dalam homili itu sang pastor mengatakan bahwa cinta itu rapuh. Ia seperti pasir di laut yang mudah hilang disapu air. Cinta yang didasari pada kekaguman saat pranikah memang terlihat indah. Namun rasa itu akan hilang lenyap dan berganti dengan kebencian. Tetapi sebaliknya, seseorang yang memilih pasangan karena ia memutuskan untuk mencintai apa adanya akan bertahan hingga maut menjemput. Ia menerima kelemahan pasangannya dan mengundang campur tangan dan kekuatan Allah untuk berkarya di dalam rumah tangganya. Nah, pada saat khotbah di gereja itu ya, saya melihat suami saya itu berkaca-kaca karena mendengar pernyataan itu ya. Lalu saya tanyakan, kenapa? Lalu dia menjawab begini, ternyata aku tidak salah selama ini, gitu katanya. Aku seringkali merasa tertekan kalau ibu menanyakan mengapa aku memilih ibu. Karena memang aku tidak mempunyai alasan mengapa aku mencintai ibu. Aku mencintai ibu bukan karena kelebihan ibu, karena sesungguhnya ibu jauh dari kriteria idaman. Katanya, kasihan ya aku ya, Pak Abe ya. Saya jauh dari kriteria idamannya dia. Lalu dia bilang, tapi aku memilihmu untuk kucintai dengan segala kekuranganmu, gitu katanya. Aku tahu ibu kecewa pada aku karena aku yang sekarang bukanlah aku yang ibu kagumi puluhan tahun yang lalu. Aku merasakan bahwa ibu tidak lagi mencintaiku justru di saat aku sangat membutuhkan cinta dan pendampingan. Begitu kata-katanya. Tetapi apapun dirimu dan kesalahanmu, aku tetap mencintaimu. Itu yang membuat saya merasa cinta saya ternyata hanya pada kekaguman. Saya belum mencintai dia apa adanya. Sedangkan suami saya mencintai saya karena dia memutuskan memang mencintai saya apa adanya. Dia mencintai kekurangan saya, dia mencintai segala kelemahan saya, walaupun di saat dia jatuh marah-marah maupun itu bukanlah dia membenci saya, tetapi memang dia
melampiaskan dari kelemahannya dia ya. Itu lalu di akhir homili itu Sang Romo mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan kasih yang menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lain. Cinta itu rapuh dan hanya dengan memohon kasihnya cinta menjadi kuat dan menghidupkan. Itulah yang akhirnya membuat saya dan suami walaupun sudah baikan tetapi ya masih ada jengkel-jengkel ya. Ada jengkel-jengkel. Kemudian sudah selesai, sudah agak baik-baik. Akhirnya karena keadaan ekonomi yang semakin membutuhkan biaya ya. Anak saya yang pertama kuliah di UGM, anak saya yang kedua kuliah di Malang Brawijaya, dan yang ketiga itu mulai masuk di Undip. Sementara yang keempat itu di sekolah swasta yang lumayan favorit, semuanya membutuhkan biaya yang luar biasa. Akhirnya kebetulan sekali ada keluarga yang mempunyai rumah di sini dan rumahnya waktu itu disewa oleh sekolah internasional dan sudah berakhir kontraknya sehingga kami diminta untuk tinggal di rumah tersebut. Itu hal yang sangat luar biasa ya, Tuhan itu menyediakan kebutuhan saya sehingga rumah saya bisa saya kontrakkan dan saya mendapatkan pemasukan untuk sekolah anak-anak ini. Dan suami saya akhirnya bekerja di Jakarta, ikut sepupu saya yang memiliki usaha di sana. Nah, ketika suami saya di Jakarta beberapa 1 atau 2 tahun yang setelah bekerja di Jakarta, saya juga sedang berada di puncak karir sehingga saya sering pulang malam ketika dia menelpon saya, saya sudah capek dan seterusnya. Disitulah suami saya merasa kesepian mungkin ya. Lalu dia chat seorang yang merupakan juga sahabat keluarga dan juga merupakan umat lingkungan. Dulu suami saya waktu masih di Semarang itu dia adalah seorang pamong lingkungan atau ketua ya di lingkungan, sehingga dia adalah menjadi tempat curhat bagi umat yang sedang ada masalah. Pada saat itu anak saya sudah memperingatkan ayahnya karena dia mendengar dari tetangga juga dari pembantu saya. Dia mengingatkan, bahkan seorang anak saya menuliskan surat kepada ayahnya bahwa ia tidak mau punya ayah tukang selingkuh, itu katanya. Lalu, tetapi saya waktu itu mengatakan kepada anak-anak bahwa ayahmu itu adalah seorang yang dipercaya. Jadi orang yang mau bercerita kepada ayah itu mungkin tidak merasa nyaman bercerita kepada ibu, sehingga ia berceritanya. Semua orang mempunyai kecocokan karena di pandangan saya itu orang yang tidak memilah-milahkan antara cowok atau cewek ya, bagi saya semua sama saja. Tapi memang ternyata tidak boleh ya cewek itu sharing kepada lawan jenis dan cowok itu juga sebaiknya. Dan itu terjadi ketika suami saya dalam masa kesepiannya di Jakarta mungkin ya, karena tidak ada siapa-siapa di jam sudah sepinya, dia mungkin mulai SMS atau bagaimana. Dan ketika dia pulang ke Semarang, saya menemukan chat itu. Tetapi karena saya sudah memiliki pengalaman ketika suami saya melakukan marah dan akhirnya menelpon sahabat saya itu, saya antara marah dan saya seperti ditampar Tuhan. Jadi ini loh,
yang kamu lakukan dulu. Jadi kamu bisa melihat kenapa suamimu dulu marah. Dan sebaliknya suami saya, ketika saya tidak marah, saya hanya menunjukkan chatnya, ini apa? Saya bertanya begitu. Lalu dia kaget dan meminta maaf. Lalu dia bertanya kepada saya apa yang saya minta, apa yang akan saya lakukan. Saya hanya mengatakan begini. Saya tidak minta apa-apa, silahkan ayah menelpon ibu ini dan mengatakan bahwa saya sudah membaca chatnya dan mengerti semuanya. Sekarang kalau ayah mau apa, terserah, silahkan bicara kepada dia. Hanya katakan saja bahwa saya sudah membaca semua chatnya. Itu saja. Inilah titik balik di mana suami saya melakukan apa yang tidak saya sukai. Suami saya melakukan apa yang tidak dia sukai pada saya ya waktu itu ya. Sedangkan saya sadar mengapa dulu ia marah dan mengucapkan hal-hal yang menyakitkan di depan anak-anak. Lanjut Pak. Itulah cara Tuhan mendidik kami ya. Jadi luar biasa Tuhan mendidik kami, Tuhan menyadarkan kami, Tuhan menyatukan kami kembali, menyempurnakan cinta kami, sehingga tidak ada lagi ganjalan-ganjalan, kami dibukakan matanya satu sama lain. Kemudian di perjalanan waktu kami bertekad karena itu menjelang ulang tahun pernikahan yang ke-25, kami akan mengadakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi di sini bukan saya saja terhadap suami, tetapi juga kami terhadap anak-anak. Karena kami yakin apa yang terjadi pada saat itu, apa yang dilakukan suami saya di tengah malam itu akan sangat menyakitkan anak-anak. Dan di usia pernikahan di pesta pernikahan 25 tahun itu kami bisa di setelah kok itu ada ininya, ada videonya. Ya. Ini rumah yang saya tempati. Nah, itu kami melakukan pembasuhan kaki. Saya dan suami membasuh kaki anak-anak, dan anak-anak akhirnya juga membasuh kaki kami. Begitu juga saya membasuh kaki suami dan suami membasuh kaki saya. Kami melakukan teladan yang dilakukan oleh Yesus ya, yaitu dia melayani umatnya ya, melayani muridnya. Dan setelah itu kami kembali kepada keakraban keluarga. Dulu di rumah sebelumnya itu di lingkungan gereja, orang-orang menjuluki kami itu keluarga kudus dari Nazaret karena kami kalau kemana-mana bersama-sama lalu melayani di gereja, suami sebagai pamong lingkungan, saya sebagai lektor, pun kami juga rumah kami itu sebagai pos untuk kur, sementara anak-anak itu juga sebagai guru kur dan juga guru sekolah minggu, lalu ada yang nomor 2 itu sebagai organis. Dan itulah kami menemukan kembali kedamaian yang pernah hilang. Nah, orang yang paling sering menyakiti itu adalah orang terdekatmu. Banyak hal yang tidak kami sadari bahwa kami telah saling melukai, baik pada pasangan maupun anak-anak. Diperlukan kesadaran, penerimaan, keikhlasan, dan kepasrahan bahwa kejadian yang terjadi dalam hidup itu adalah suatu takdir yang dewasakan. Karena kemarahan itu sesungguhnya adalah hukuman yang diberikan kepada diri kita sendiri untuk kesalahan orang lain. Lanjut Kak Abi. Di slide selanjutnya,
keluarga kudus bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang mampu mengolah masalah menjadi anugerah. Tip dari saya adalah 5 love languages. Yang pertama dalam 5 love languages itu ada words affirmation. Kalau words affirmation di dalam keluarga kami itu komunikasi yang baik dan lancar. Saya sering mengatakan I love you, walaupun suami saya tidak pernah mau mengatakan I love you. Dia sangat gengsi mengatakan itu kepada saya. Tapi suami saya menunjukkan cintanya kepada saya itu dengan menelpon saya waktu itu sehari 5 kali, melebihi seperti minum obat. Kalau minum obat aja kan 3 kali ya. Kalau suami saya sampai 5 kali menelpon saya. Kemudian quality time di keluarga saya, khususnya pada suami ya. Dengan suami itu saya biasa mandi bareng, makan bareng lalu jalan-jalan. Mandi bareng merupakan suatu ritual yang sangat penting bagi saya. Bahkan kalau kami sedang bersama-sama, maksudnya karena dia ada di Jakarta, dia balik Semarang gitu ya, selalu kami lakukan mandi bersama karena apa? Di situ saya kita bisa merasakan jika ada perubahan atau gelagat yang kurang baik pada pasangan maksudnya ya. Demikian juga suami saya merasakan begitu sehingga ya kami suka mandi bersama. Kemudian gift itu kalau dulu masih awal pernikahan memang suka kasih kado ya, tapi sekarang paling saya mencium suami saja, tapi ya suami saya itu orang yang tidak romantis ya, dia memberi kadonya ya perhatian saja. Kemudian acts of service di dalam keluarga saya, hubungan saya dengan suami itu, saya biasanya mijit. Jadi kalau dia datang dari Jakarta, pulang Semarang itu, saya melakukan pijat, kalau enggak krimbat, saya juga suka sering mengkrimbat dia, atau ya kalau dia itu tidak bisa seperti itu, tapi dia melakukannya dengan servis itu begini. Jadi dia suka masak. Kemudian kalau nggak ada masakan di rumah, karena saya yang tidak suka masak, dia yang membelikan, dia yang mencarikan, dia yang tahu-tahu ketika kami sudah selesai, sudah ada makanan di situ, itu semua yang menyiapkan suami saya. Itulah bukti dari act of service-nya dia. Yang terakhir adalah physical touch. Kalau physical touch itu, saya itu ya suka mengelus-elus kepalanya, suka gandeng dia. Kalau dia males sih begitu, tapi tangannya dia saya tarik untuk ngelus-ngelus kepala saya. Jadi daripada nggak mau ya saya tarik tangan dia aja untuk mengelus-ngelus saya. Selanjutnya ke objek. Dan ini hal sharing saya sendiri ya, ini tergantung teman-teman versi saya. Hal yang tidak dilakukan dalam pernikahan hidup. Ini keliru nih, life of marriage harusnya ya. Yang pertama adalah menyimpan segala perkara hanya untuk keluarga. Jangan pernah bercerita keburukan keluarga atau pasangan pada saudara-saudara. Nanti saudara-saudaranya jengkel, padahal kita sudah baik-baik, mereka yang jadi jengkel kepada pasangannya. Itulah yang dilakukan suami saya ya. Dia mengajari saya untuk menjadi baik, sampai saya menjadi menantu kesayangan, sampai keluarga dari suami saya itu sangat menghormati saya, dan suami saya berhasil menunjukkan bahwa saya adalah perempuan yang layak dicintai dan layak di keluarganya dia. Kemudian yang kedua, saat ada masalah jangan bercerita kepada lawan jenis. Ya, ini sangat rawat, yang sudah saya buktikan juga. Yang ketiga, di dalam satu rumah tangga hanya ada satu rumah tangga
dalam satu rumah hanya ada satu rumah tangga. Jangan ada dua rumah tangga. Hal ini juga sudah saya buktikan, karena kalau sudah dua rumah tangga pasti ada saja yang tidak berkenan ya. Jadi kalau sudah siap menikah, kalau tinggal di rumah mertua ya sebaiknya, kalau saya waktu itu memilih untuk pisah rumah, walaupun apapun dengan keadaan yang apa namanya, yang serba pas-pasan, tapi kalau berdua semuanya yang lainnya lagi ngekos. Jadi bahagia banget kalau berdua. Kalau ada di rumah mertua atau di rumah itu ada saudara yang lain, itu suasananya pasti suatu saat akan menjadi tidak enak. Kemudian yang berikutnya adalah lebih baik minta bantuan uang dalam jumlah yang masuk akal daripada pinjam uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Artinya ini berhutang ya. Kebetulan saya adalah orang yang takut sekali untuk berhutang. Saya di dalam hidup saya yang saya ingat, saya hanya pernah meminta bukan pinjam. Karena kalau pinjam itu harus mengembalikan uang kepada adik saya. Pada saat itu, ketika usaha suami saya jatuh itu, saya bahkan tidak bisa membeli beras ya. Lalu saya minta pada adik saya uang 100.000, tolong dong aku ditransfer 100.000, aku minta ya. Aku mau beli beras, nggak bisa beli beras. Dia transfer, tapi karena tabungan saya tidak pernah terisi, sehingga ketika diisi terpotong administrasi. Dan saya tidak bisa mengambilnya. Untung saja pada saat itu saya sudah punya kartu kredit, sehingga saya membeli beras dengan kartu kredit. Pada saat itu saya belum tahu bagaimana caranya menggunakan kartu kredit. Jadi ya begitulah, lucu sekali. Yang kedua adalah saya meminta kepada saudara saya untuk membayar uang kuliah anak saya yang kedua. Saat itu saya mengatakan, saya minta uang ini tetapi sebagai pinjaman yang nantinya akan dikembalikan anak saya ketika dia bekerja. Tetapi saudara saya itu mengatakan bahwa saya tidak meminjamkan, tetapi saya memberi di semester selanjutnya nanti, berharap bahwa anak saya mendapatkan beasiswa. Puji Tuhan, anak saya mendapatkan beasiswa hingga akhir sekolahnya, kuliahnya. Dan yang ketiga adalah tetap tinggal di rumah saat ada masalah. Dulu ketika saya ada masalah itu, saya pengennya selalu kabur aja. Selalu meninggalkan rumah, atau ke rumah orang tua saya, atau mau kemana gitu. Tetapi suami saya selalu memberikan pengertian bahwa itu hal yang tidak baik. Dan saya bisa merasakan betul bahwa sebaiknya ketika ada permasalahan jangan coba-coba kabur, tetapi lebih baik selesaikan permasalahan itu berdua. Itu tips saya. Dan saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan teladan kepada saya, mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai hingga terluka, menyerahkan diri untuk keselamatan sahabat-sahabatnya. Saya juga bersyukur, berterima kasih karena memiliki teladan dari kedua orang tua dan mertua saya, teladan pernikahan yang baik. Kemudian sharing saya ini saya dedikasikan untuk keluarga saya, untuk anak dan menantu saya, serta sahabat Gratitude Meditation dan Pilates yang menjadi sarana saya untuk bertumbuh. Saya mendapatkan banyak pelajaran di dalam keluarga Gratitude dan Pilates. Kemudian semua yang dihadirkan kepada saya yang memiliki masalah seperti yang saya alami, karena ada beberapa yang hadir pada saya dan saya mendampingi. Ketika mereka mau bercerai, saya tetap mengatakan jangan, dan saya mendampingi. Puji Tuhan, semuanya sudah kembali kepada keluarga yang bahagia, mereka bersatu kembali. Dan yang terakhir, saya berterima kasih untuk kebaikan semesta dan para guru serta malaikat penjaga. Oh ya, untuk malaikat penjaga ini saya bercerita
ketika ada masalah yang luar biasa itu, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bukan sahabat ya, dia adalah teman menulis di blog. Menulis itu, orang ini ada di Singapura, tiba-tiba satu siang dia menelpon saya. Kami belum pernah bertemu, saya bahkan tidak ingat pernah memberi nomor telepon. Dia berkata begini, Meta, apa kamu ada masalah? Dia bilang begitu. Saya kaget sekali. Itu jam makan siang. Dia menelpon secara langsung dari Singapura. Kenapa saya bilang gitu? Tadi dalam doa saya, Tuhan berkata kepada saya untuk mendoakan Meta. Saya cari-cari teman yang namanya Meta dalam list pertemanan saya dan ketemunya kamu. Coba dibayangkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat tidak masuk akal. Padahal nggak gitu deket ya. Tahu-tahu dia terpikir, oh bisa seperti itu ya. Padahal nggak terduga-duga banget ya. Banget, Pak Abi. Jadi paling dia juga menulis di blog itu sesekali. Paling saya jarang sekali komen ya, bahkan menyebut namanya. Tapi itu hal yang luar biasa dan membuat saya percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu sangat ada. Itu Kak Abe, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Thank you Bu, luar biasa sekali. Maksudnya pas jalanin pasti nggak gampang. Nah, kalau yang pas waktu titik kritis itu menjalaninya berapa tahun Bu? Waktu itu? Titik kritisnya itu di usia pernikahan 20 sampai 25, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya mungkin di awal-awal 18, 19 itu sudah ya, tetapi belum terlalu keras lah. Ya, kami masih bisa saling memahami. Tapi yang luar biasa itu memang bisa di 20 tahun itu. Teman-teman jika ada pertanyaan atau butuh konselor, berarti Bu Meta mau bantu ya. Misalnya kalau ada apa-apa. Aduh. Halo Bu Meta. Sharing aja. Ya. Astri Bu Meta. Ya Bu Astri. Aduh, berdek aku kalau Bu Astri yang ngobrol ini. Yang nanya. Oh, saya belajar banyak kan, modal saya nanti Bu. Aduh. Berdek ya Bu. Proses memaafkannya itu, sorry. Proses memaafkannya itu sulit nggak Bu dulu? Pas waktu suami banget kok. Susah. Tapi waktu itu proses ya juga ya. Udah tahu prosesnya terus melakukannya. Iya. Kami diam-diaman, kami macam-macam lah. Walaupun masih nganter ke kantor, masih ini, tapi ya untuk komunikasi. Tapi hebatnya, saya mengatakan saya hebat karena waktu itu bahkan anak-anak pun tidak tahu bahwa kami sedang kecuali pada saat dia memanggil anak-anak itu ya. Malam-malam itu anak-anak sampai bertanya, sampai domplong ya, antara tidur, dibangunin, terus mendengarkan seperti itu. Waduh. Ya. Silakan Bu Astri, tadi sorry agak motong. Ya. Ya, cuma mau mengucapkan terima kasih sharingnya pagi ini luar biasa kok ya, saya mau ikut nih, artinya kan ada bibit nanti semoga bisa jadi modal ke depan gitu kan, nanti kalau sudah bersama nanti saya minta Bu Meta jadi konselor ya berarti. Terus yang ini Bu Meta, saya tadi saya kok ya kebetulan menghitung Bu Meta mengucapkan saya ini keras kepala itu mungkin lebih dari 5 kali. Nah, itu saran saya. Nah, Bu Meta pengen terus jadi keras kepala atau enggak? Oh, enggak. Enggak toh? Berarti dikasih memang dengan gratitude ini sudah mengubah saya untuk menyebutkan kata-kata yang lebih baik. Mungkin masih ada sedikit-sedikit ya, Bu Astri ya. Enggak apa-apa, Bu. Mengakui bahwa kita memang ada bibit keras kepala atau kita memang keras kepala, it's okay. Tapi yang mau kita tujukan
enggak di situ. Berarti saran saya sih gini, dikasih kalimat waktu self talk-nya. Saya Ya. dulu keras kepala. Dulu. Dulu, iya. Itu ya. Saya Terima keras kasih kepala, saya keras koreksinya. kepala. Itu akan terus menanam ke Ibu 5 kali lebih, mungkin kayaknya lebih dari hampir 10 kali you say in that moment Ya, keras aduh, kepala. Itu Bu. Maafkan. Terima kasih koreksinya. Iya, ya, jadi terus apa namanya self talk tentang suami tadi sudah bagus banget. Suami saya itu setia, suami saya itu apa tadi sabar, suami saya dan seterusnya itu juga self talk yang bisa dibangun untuk berikutnya gitu Bu. Nah, untuk yang Ibu ya tadi saya keras kepala itu dulu. Dulu, ya. Kurang kata itu ya berarti ya. Iya, dulu. Thank you, Bu Iya, Meta. kesadaran itu belum sampai. Terima kasih, Dr. Astri. Bumeta. Moga-moga nanti punya modal seperti itu. Thank you, Amin, Bumeta. amin. Terima kasih, Dr. Astri. Semuanya nanti di sini langgeng sampai punya Amin. 30-50 tahun perkawinan. Lebih dong. Pertanyaan saya, Meta. Halo, Bu Tarin. Iya, halo Bu Meta. Saya pengen tahu, Bu, pada saat marah-marahan itu apa itu masih mandi bareng, Bu? Masih, Bu? Masih? Jadi mandinya diem-dieman? Iya. Apa tetap minta, Bu, gosokin dong punggungku gitu? Oh, enggak ngobrol, enggak ngomong. Diem-dieman aja. Tapi tetap mandi bersama. Oh, tetap, karena ya karena mungkin karena kebiasaan ya. Dan pokoknya ketika ya kalau saya jengkel gitu saya masuk dulu, tapi dia tetap ini nyusul. Saya juga mandi bareng sih dulu. Ya, oke. Dulu. Itu yang suka mandi bareng Bu Irut, Dr. Astri. Yes, Ibu. Tuh kan mengaku. Asik. Di bawah langit, kolong langit biru, aduh. Punya kami semua deh, yang lain ngontrak gitu. Coba deh kalau nggak percaya. Ada pertanyaan lagi atau kita tutup resmi dulu? Kita tutup resmi dulu aja kali ya. Oke, silakan Bu Meta, kita tutup resmi dulu. 1-2 kalimat terakhir untuk tutup resmi. Nanti boleh lanjut, kita tanya lebih jauh lagi. Tadi udah ditutup, belum ya? Ya. Oh, belum. Baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Abe sekali lagi yang telah menyediakan waktu dan tempat ini untuk saya sharing yang menjadikan bibit untuk saya. Semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baik dari saya dan semua teman-teman di sini bahagia, harmonis bersama keluarga. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Terima kasih Bu Meta, sungguh luar biasa sekali men-sharingkan kehidupan pernikahannya. Thank you. Namaste.